belakang. Nggak pede. Bapak yang bicaranya di sini ini. Nah, nah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Sebelum kami menjadikan presentasi ini, saya ingin berbagi pengalaman proses kami membuat materi ini. Awalnya kami mengandalkan GPT 100% untuk mencari bahan materi ini. Setelah kami terapkan di PPT dan kami pelajari, ternyata ada materi-materi yang tidak relevan dengan fitur yang disediakan oleh SmartLink. Jadi kami kesimpulan, jangan terlalu percaya sama AI 100%. Jadikan AI itu alat bantu gitu. Nah, dari kesempatan ini materi yang kita berikan itu adalah real, kita survei sendiri dan kita praktek sendiri. Jadi teman-teman nanti di sesi materi ini kita bisa langsung uji coba aplikasinya oleh teman saya nanti. Oke? Untuk tidak lama, saya akan memulai dan teman-teman semua kita perkenalkan jajaran direksi ISTO yang akan menjadikan presentasi transformasi SDM daerah digital bersama SmartLink Laundry. Dan di waktu yang tepat dipersilakan kepada Anwar. Oke, baik. Saya ingin membawa pengenalan aplikasi SmartLink. Oke, SmartLink Laundry adalah aplikasi manajemen bisnis laundry berbasis Android yang dirancang untuk membantu pemilik usaha laundry mengelola seluruh operasional dengan lebih efisien dan profesional. SmartLink juga mampu membantu UMKM laundry untuk mengelola bisnis secara modern, efisien, dan berbasis data termasuk dalam aspek pengelolaan SDM. Next, yang ada fitur-fitur aplikasi SmartLink. SmartLink memiliki 4 fitur utama. Yang pertama yakni ada manajemen SDM. Manajemen SDM mengatur tugas kasir, mengatur tugas kurir dan staf produksi. SmartLink juga mampu memantau absensi dan performa karyawan, sistem dan juga sistem penggajian secara otomatis. Yang kedua ada fitur manajemen operasional. SmartLink mampu mencatat transaksi dengan via WhatsApp maupun SMS. Mampu juga melacakkan proses laundry dari awal hingga selesainya, hingga baju tersebut langsung bersih. Dan ketiga ada keuangan dan laporan. SmartLink mampu merekap pemasukan harian, pemasukan mingguan, serta pemasukan bulanan. Dan juga pengelolaan kas dan utang piutang, laporan analitik otomatis. Yang keempat ada fitur digitalisasi, integrasi dengan WhatsApp, SMS, email, akses data dari mana saja menggunakan via cloud. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Andika. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari aplikasi SmartLink. Isi dari aplikasi SmartLink itu menjadikan platform terdepan dalam manajemen laundry dengan teknologi yang memperdaya, cerdas dan integrasi, serta mudah digunakan untuk pelaku UKM. Contohnya pelaku UKM. Dengan aplikasi ini kami ingin membantu profesional laundry dengan lebih efisien dan profesional. Selanjutnya itu target pasar SmartLink. SmartLink ditujukan untuk pemilik dan pengelola laundry UKM dan pengelola laundry kiloan dan satuan, membantu proses harian dan melibatkan hingga pembayaran. Selanjutnya itu ada jaringan franchise laundry. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh koordinator.
Baik, di sini ada jenis-jenis smart link. Smart link terdiri dari 3 aplikasi yang saling berhubungan dan saling terintegrasi untuk mendukung suatu operasional suatu bisnis. Dan 3 aplikasi ini terdapat 2 aplikasi yang sangat dibutuhkan untuk membangun usaha. Yaitu yang pertama adalah Smart Owner. Aplikasi ini digunakan oleh pemilik usaha untuk memantau atau mengelola suatu usaha dari sisi yang strategis. Aplikasi ini juga bisa memantau penjualan, keuangan, dan serta absensi data karyawan. Dan untuk aplikasi yang selanjutnya adalah Smart Kasir. Aplikasi ini digunakan oleh kasir dan karyawan operasional. Aplikasi ini bisa mengakses jadwal kerja, laporan produksi, permintaan bahan, dan SOP yang kerja. Dengan adanya aplikasi ini, sistem kerja jadi terbantu dan sangat mudah dipahami. Untuk yang lainnya adalah Smart Produksi. Aplikasi ini mendukung bagian produksi untuk mengelola suatu penjualan secara real time dan di bagian kasir. Dengan adanya aplikasi Smart Produksi, Smart Kasir bisa meminta stok barang ke aplikasi Smart Produksi, sehingga aplikasi Smart Produksi ini bisa menyuplai suatu barang tanpa adanya kesalahan ataupun kelalaian. Untuk selanjutnya yaitu dampak penggunaan aplikasi Smart Link sebelum dan sesudah. Di sini ada riset yang kita temuin dan kita uji di lapangan. Orang yang menggunakan aplikasi Smart Link ini bisa menghemat waktu pencarian hingga 70% dan dapat mengurangi biaya operasional hingga 40% dan dapat potensi meningkatkan keuntungan hingga 30%. Dan untuk selanjutnya yaitu strategi penggunaan Smart Link akan dijelaskan oleh teman saya Galih. Baik, saya akan membacakan penggunaan strategi penggunaan Smart Link. Satu, implementasi bertahap. 2, optimalkan manajemen pengguna. Efisiensi pesanan dan produksi. Kontrol keuangan ketat, karyawan efektif. Manfaat laporan dan analitik. Pelatihan dukungan pengguna, evaluasi dan adaptasi berkelanjutan. Secara keseluruhan strategi ini adalah menggunakan sistem manajemen bisnis yang efektif, berbasis data, dan efisien untuk meningkatkan kinerja operasional serta kepuasan keuangan berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan strategi lainnya adalah solusi terintegritas untuk usaha bisnis UKM di Indonesia meningkatkan efisien, stabilitas data, pengelolaan pelanggan, dan pengambilan keputusan. Kita udah coba dan udah aplikasi ini, boleh nggak salah satu dari teman yang udah punya bisnis saya berperan sebagai kasir untuk uji coba tes aplikasi ini. Siapa yang bersedia atau salah satu dari kakak-kakak yang mau saya jadiin konsumen saya? Nanti silakan saya hasilkan struk di HP kakak. Contohnya siapa? Karena bisa jadi konsumen aja murah-murahnya. Iya, oke. Jadi sini kita aplikasinya gerakan di sini tapi langsung di HP ya. Oke, di sini kita coba saya jadi sini jadi kasir. Oke, boleh minta data kakak ya, namanya Karara ya. Nomor HP kakak berapa? 857 11 38 68 48. Oke. Di sini kita ada daftar member sama daftar konsumen. Terus buat transaksi kita di sini kita ada pilihannya produk sama layanan. Kita di sini lebih spesifik ke laundry, tapi sebenarnya aplikasi ini bisa buat ke toko kelontong dan berbagai perusahaan. Kita pilih cuci saja ya misalnya kak. Oke, 1 terus tambah keranjang. Kita bayar, kakak bisa bayar ya. Terus bayar saat ini, bayar lunasi. Kita bayar saat ini, kita bayar tunai. Oke, selesai. Sudah pembayaran sudah diterima. Selanjutnya kita cetak nota, kirim nota atau apa, kita langsung kirim nota melalui WA aja ya. Oke. Nah, coba cek HP kakak. Belum, masih jaringan ya. Maaf. Terhalang jaringan. Oke, ini saya contohin aja karena terhalang jaringan, mohon maaf. Di sini sudah ada nota.
faktur dan ada barcode. Nah, boleh saya tambah lagi, aplikasi ini sebenarnya bukan hanya untuk laundry saja, tapi bisa digunakan untuk jasa dan produk seperti toko kelontong atau kayak jasa cimut. Jadi kita bisa launching produk. Nah, produk itu kita bisa di barcode. Dan untungnya aplikasi itu mudah digunakan buat teman-teman semua karena dikasih trial selama 16 hari dan poin 20.000. Dan poin itu kita bisa top up berapapun kita mau top up gitu. Jadi tidak ditentuin perusahaan mana aja gitu. Oke, selanjutnya ada yang bertanya tentang aplikasi ini? Oke, silakan. Oke, satu aja. Selamat pagi, perkenalkan saya Dwi Jayaranga dari Lavin. Saya ingin bertanya, setiap aplikasi itu pasti ada kekurangan ya. Gimana cara dari teman-teman semua saat aplikasi ini mengalami bug atau delay? Oke, izinkan saya langsung menjawab ya kan dari saya tadi. Nah, kebetulan aplikasi itu ada 4, ada smart online, smart kasir, sama smart produksi. Nah, kendala-kendala itu biasanya terjadi di saat kita udah menggunakan aplikasi secara full service ya. Nah, sekarang untuk teman-teman yang pemula cocok banget menggunakan aplikasi ini untuk usaha-usahanya karena cukup gunakan aplikasi smart owner dari kita owner atau manajer dan karyawan menggunakan aplikasi kasir, itu udah merangkup semuanya. Untuk bug-bug itu ada sebagian itu tapi tidak terlalu penting. Kita gunakan cukup di bagian nih aplikasi smart kasir sudah berjalan selama ini berjalan dengan lancar. Bagian pengasiran, penggajian, absen dan karyawan di situ ada GPS juga. Jadi karena itu bisa absen harus sesuai sama GPS yang terdapat di toko. Kalau bug-bug itu ada dan kita udah cek di Play Store juga banyak mengalami kendala juga Kak. Tapi itu yang menggunakan aplikasi secara profesional. Untuk pemula ini masih tidak terlalu bermasalah. Kalau masalah-masalah yang bug itu nanti ditangani oleh pihak developernya yang masih startup juga, jadi ada langsung direspon cepat juga. Maksudnya respon cepat dari kan saat menggunakan aplikasi ini misalnya lagi transaksi nih, kasir lagi transaksi tiba-tiba mengalami delay atau respon cepat dari kasir ini apa? Solusinya itu ada kayak mana ya, kita praktek aja deh. Boleh saya langsung tunjukin aja nggak Kak prakteknya? Oke, maaf ya. Jadi di sini ada kayak aplikasinya itu delay gitu ya. Ketika ada bug, ya harus selesai itu. Ini bug itu, nah ini bugnya belum dikerjakan. Kita bisa lakukan transaksi ini, kita bisa lunasi ambil, hapus transaksi atau ambil aksi untuk transaksi. Kita mau lunasi ambil, jadi kita tidak perlu mengikuti prosedur yang sesuai sama itu selengkapnya gitu. Jadi kita bisa skip aja. Oke, terima kasih. Linknya ketinggalan. Terima kasih. Oke, pelajarannya berapa Pak? Udah. 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 Oke. Mohon maaf buat teman-teman, kesempatan kita terbatas banget nih. Untuk mau tanya-tanya sama lagi nanti di kesempatan lain kita bisa ngobrol lagi. Oke. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau yang tidak tepat kita sampaikan. Waktu depan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Udah selesai?